Taiwan akan mulai memasuki musim gugur pasca September akibat pengaruh angin muson timur laut. Namun diingatkan bahwa bulan September masih merupakan masa musim taifun. Suhu bulan September di kawasan utara rata-rata 27 derajat Celcius, wilayah selatan dan selatan 27 hingga 28 derajat Celcius, wilayah timur sekitar 26 hingga 28 derajat Celcius, dan suhu akan mengalami penurunan signifikan pada bulan Oktober dan November. 而10月以后呢，台湾地区主要随着南方系统逐渐减弱南移，我们台湾附近主要就是以东北风为主的影响天气形态，会开始进入一年当中的枯水期。 Pola cuaca satu pekan mendatang masih akan tetap cerah dan panas, terutama pada tanggal 27 dan 28. Kelembapan akan berkurang, cuaca cerah tak berawan, radiasi UV cenderung tinggi dengan kisaran suhu 32 hingga 35 derajat Celcius. Seorang PMA Vietnam bermarga Nguyen dilaporkan melakukan pekerjaan ilegal di sebuah toko sarapan pagi di Ta Phuong Road, distrik Taoyuan. Aparat kepolisian Taoyuan dan petugas Depnaker pun menuju toko untuk melakukan inspeksi. PMA tersebut bekerja sebagai perawat, masa kerjanya segera berakhir dan akan pulang kampung pada bulan November. Ia diperkenalkan oleh temannya untuk mengasah keterampilan di toko sarapan dan berencana membuka sebuah toko sarapan setelah kembali ke kampung halaman. Ia mengaku hanya mendapat sarapan gratis dan tidak menerima upah apapun. 按照就业服务法的规范，其实我们的移工的雇佣是必须要经过申请，是要许可的。那原则上早餐店其实根本就不可能会有允许移工的一个申请。 PMA di Taiwan dilarang melakukan pekerjaan di luar kontrak. Berdasarkan peraturan UU Layanan Ketenagakerjaan, majikan yang memakai jasa PMA ilegal akan didenda 150.000 hingga 750.000 dolar Taiwan. Izin kerja PMA tersebut juga akan dicabut dan ia akan segera dideportasi. Pada tanggal 26, Tiongkok mengutus pesawat militer untuk menyusup ke zona udara barat daya Taiwan. Angkatan Udara segera mengirim jet tempur untuk mengusir lewat siaran pemberitahuan dan menggunakan rudal anti pesawat untuk memonitor. Yang patut diperhatikan, pesawat militer ini hanya terbang pada ketinggian 500 meter. Tiongkok untuk pertama kalinya mengirim helikopter anti kapal selam Jet 9 untuk mengusik Taiwan. Munculnya helikopter Jet 9 di Selat Taiwan memicu perhatian dari pihak luar. Angkatan Udara menyampaikan pihaknya telah memerhatikan perkembangan untuk melancarkan upaya tanggapan. Para ahli memprediksi bahwa helikopter Jet 9 mungkin lepas landas dari kapal militer yang dipadu dengan latihan tempur Y-8 anti kapal selam dengan tujuan mengoperasikan koridor kapal selam di Selat Pasir dan mengumpulkan informasi medan dasar laut dan kapal selam. Namun tentara Tiongkok mengirim helikopter Jet 9 ke zona udara barat daya Taiwan kali ini bukan hanya memancing isu tempur bawah laut, strategi pertahanan bawah air juga akan berdampak terhadap perubahan situasi di Selat Taiwan. Menanggapi ancaman tersebut, Taiwan dan Jepang menyelenggarakan dialog keamanan bilateral untuk pertama kalinya tanggal 27 dan menyoroti perkembangan baru jalinan hubungan Taiwan-Jepang. Senator Jepang menunjukkan bahwa Tiongkok secara sepihak mengubah status quo regional dan memengaruhi keamanan Selat Taiwan dan Jepang. Sebanyak 2 serangan bunuh diri terjadi di Bandara Kabul tanggal 26. Pertama dari kelompok bersenjata ISIS yang menembak ke arah kerumunan dan tentara Amerika di luar gerbang Bandara IB. Kemudian ledakan berikutnya terjadi di dekat Hotel Baron di luar bandara. Sebanyak 13 tentara Amerika dan 60 warga sipil Afghanistan dikabarkan tewas dan lebih dari 140 orang mengalami cedera. We will hunt you down and make you pay. Sikap Biden yang bersikeras menarik pasukan mendapat kritikan keras. Namun Biden menyampaikan misi penarikan militer tidak akan ditunda. Namun pihak intelijen menunjukkan bahwa penarikan pasukan selalu menyembunyikan ancaman besar. Dan targetnya kebetulan adalah musuh Taliban, yakni anggota separatis negara Islam ISIS-K yang berkuasa di Pakistan Utara. Menanggapi hal ini, Pentagon memperingatkan kemungkinan munculnya serangan berikutnya. Amerika, Inggris, dan Australia telah mengeluarkan peringatan tanggal 25 meminta warganya untuk tidak pergi ke bandara dan baru keluar setelah mendengar instruksi. Amerika bahkan memperingatkan agar warga yang berada di gerbang bandara IB untuk segera evakuasi.